Halo semuanya. Kalau kita miskin, semuanya tuh jadi berasa lebih mahal. Dan ini beberapa alasannya. Yang pertama, ngebiarin masalah kecil sampai jadi besar. Misalnya, kalian ngerasa gigi kalian itu agak sensitif dan udah waktunya untuk ditambal. Tapi antara nambal gigi sama isi bensin, pasti kalian lebih milih isi bensin kan? Akhirnya, kondisi gigi kalian makin parah, bengkak, dan butuh operasi saluran akar. Biayanya jadi 10 kali lipat lebih mahal dibanding kalau kalian nambal dari awal. Nah, hal yang sama berlaku juga buat kendaraan yang rusak, kesehatan, atau butuh perbaikan di rumah. Orang-orang kaya bisa langsung beresin masalah-masalah mereka, termasuk masalah yang kecil. Sementara orang miskin, nggak semudah itu. Lalu alasan yang kedua, biaya buat berangkat kerja jadi lebih mahal. Di banyak daerah, rumah-rumah di pinggiran tuh lebih murah harganya. Tapi biaya buat pergi ke tempat kerja jadi lebih mahal. Sementara buat orang miskin, punya mobil aja susah dan nggak murah. Ada biaya bensin, asuransi, perawatan, dan kadang perlu perbaikan yang besar. Jadi transportasi umum jadi satu-satunya pilihan. Kalau rumah kalian jauh dari tempat kerja, biaya transportasi jadi lebih mahal daripada orang yang tinggal lebih dekat. Belum lagi kalau transportasi umumnya telat. Kalian bisa kena teguran atau dianggap gak bisa diandalkan buat promosi. Intinya, jadi miskin itu malah bikin semuanya jadi lebih mahal. Next, alasan yang ketiga, harga bahan pokok dan barang-barang jadi lebih mahal. Kalau gak punya kendaraan, susah banget untuk manfaatin diskon atau promo. Orang miskin gak bisa keliling dari satu toko ke toko lain untuk mencari barang yang murah. Jadi mau gak mau harus beli semuanya di satu tempat dengan harga yang gak bisa ditawar. Penjual juga sering naikin harga kalau tahu pembelinya gak punya pilihan lain. Lanjut, alasan yang keempat. Orang miskin gak bisa beli barang sekalian banyak supaya hemat. Masih terkait soal belanja nih. Mari kita bahas soal pembelian dalam jumlah besar. Pernah nggak sih kalian ada di kondisi di mana kalian itu lagi kepepet uang dan lumayan frustrasi gitu? Karena misalnya kalian jadi nggak bisa beli barang kebutuhan sehari-hari dalam jumlah banyak. Kayak salah satu teman aku yang beberapa tahun lalu ketika dia baru punya bayi, dia nggak bisa beli popok dalam jumlah besar. Jadi dia cuma beli sebungkus kecil setiap kali ada pemasukan. Alhasil, dia bayar 3 kali lipat harga popok karena nggak bisa beli paket yang besar. Dan itu baru dari popok aja. Bayangin kalau ditambah sama tisu basah, tisu toilet, dan frozen food, dan lain-lain, berapa banyak yang bisa dihemat? Lumayan kan? Beberapa ahli bilang kita bisa hemat sekitar 20% kalau beli dalam jumlah besar. Ada juga yang bilang bisa sampai 83%. Tapi balik lagi ke realita, orang miskin nggak punya uang untuk beli banyak sekaligus. Jadi mereka nggak bisa dapat potensi hemat yang besar ini. Next, alasan yang kelima, ambil pinjaman buat bertahan sampai akhir bulan. Kalau kita miskin, punya cukup uang untuk bertahan sampai akhir bulan itu bisa jadi hal yang sulit. Banyak orang miskin cuma bisa bayar tagihan dengan cara ngutang dari rentenir yang biasanya nggak benar. Mereka pasang bunga yang gila-gilaan gedenya, dan akhirnya utang numpuk terus. Jadi ibaratnya kayak maju 1 langkah, tapi mundur 5 langkah. Berikutnya alasan yang keenam, denda telat bayar. Penulis bernama James Baldwin pernah bilang, siapapun yang pernah bergelut dengan kemiskinan tahu betapa mahalnya jadi miskin. Kita udah ngomongin gimana orang miskin hidup dari gaji ke gaji dan ngutang untuk bertahan sampai akhir bulan. Tapi walaupun udah dapat pinjaman, banyak tagihan bulanan yang tetap nggak ke-cover. Banyak layanan langganan atau tagihan bulanan yang bakal ngasih denda kalau kita telat bayar. Jadinya utang terus bertambah dan susah banget buat keluar dari situasi itu. Lanjut, alasan yang ketujuh, beli barang murah cepat rusak, jadi harus beli lagi. Ini situasi yang serba salah sebenarnya. Orang miskin cuma mampu beli barang-barang murah, tapi barang-barang itu nggak tahan lama dan harus segera diganti. Tapi beli barang berkualitas atau barang brand terkenal juga nggak mungkin. Apalagi kalau ada mulut-mulut yang harus dikasih makan. Sayangnya, barang yang terjangkau buat orang miskin itu biasanya barang murahan yang dibuat dari bahan paling jelek
dan dibuatnya asal-asalan. Next, alasan yang ke-8, bank lebih suka sama orang kaya dibanding orang miskin. Menurut kalian, siapa yang lebih menguntungkan bagi bank? Orang miskin yang kepepet butuh pinjaman atau orang kaya yang bisa bawa lebih banyak bisnis ke bank? Jawabannya udah jelas ya. Jadi bank cenderung mengesampingkan orang-orang miskin dari layanan mereka. Orang miskin harus bayar buat nabung, sementara orang kaya malah dibayar buat nabung. Contoh kecilnya aja, ngajuin pinjaman itu susah banget kalau kita nggak punya track record keuangan yang bagus, dan akhirnya kita dianggap risiko buat bank. Orang miskin juga nggak punya aset yang cukup buat dijadiin jaminan pinjaman. Kayak yang pernah dibilang William Harold Grider, seorang jurnalis dan penulis di Amerika, negara-negara kaya di dunia bertindak seperti rentenir kuno, meminjamkan uang kepada orang miskin dengan syarat yang nggak mungkin dipenuhi, dan akhirnya semakin menguasai hidup dan aset orang miskin. Lanjut, alasan yang ke-9, makanan bergizi itu mahal. Orang miskin lebih cenderung mengonsumsi junk food. Alasan utamanya jelas, karena harganya lebih murah. Tapi alasan lain yang nggak kelihatan adalah karena masak makanan sehat dari bahan segar itu butuh waktu. Orang yang miskin sering mengerjakan banyak pekerjaan supaya mereka bisa bertahan hidup. Jadi mereka kehabisan waktu dan tenaga, dan akhirnya cuman beli apa yang paling gampang dan harganya terjangkau. Makanan sehat bukan pilihan buat orang miskin. Sementara itu, orang kaya bisa makan alpukat, beli susu almond, dan ngemil blueberry kayak makan permen. Berikutnya, alasan yang ke-10, punya rumah itu impian. Kita semua tahu, punya rumah di zaman sekarang itu mahal banget, gak kayak zaman dulu. Selain butuh banyak uang, kita harus juga menghadapi berbagai rintangan untuk membuktikan bahwa penghasilan kita stabil dan kita aman secara finansial. Ini susah banget buat orang-orang kelas menengah, apalagi buat orang miskin. Nah, alternatifnya adalah nyewa tempat tinggal, entah itu rumah kontrakan, apartemen, atau kos-kosan. Memang di satu sisi ini menguntungkan buat pihak penyewa properti, tapi sebenarnya merugikan buat kita sebagai penyewa dalam jangka panjang. Karena kita selalu bayar sewa tiap bulan, tiap tahun, mungkin 10-20 tahun, atau bahkan lebih, tapi pada akhirnya hunian itu tetap bukan milik kita. Lanjut, alasan yang ke-11, akses kesehatan lebih mahal buat orang miskin. Rumusnya simpel. Uang sama dengan layanan kesehatan yang berkualitas, sama dengan hidup yang lebih sehat dan panjang umur. Nah, gimana kalau nggak punya uang? Layanan kesehatan yang berkualitas langsung hilang, dan harapan hidup, ya mending nggak usah dibahas deh. Ketidaksetaraan dalam layanan kesehatan itu masalah besar, dan penelitian menunjukkan bahwa orang miskin lebih rentan sakit. Penyebabnya berakar dari ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi. Kelompok yang terpinggirkan seringkali nggak punya akses ke informasi yang bisa mencegah banyak penyakit. Dan akses mereka terbatas ke rumah sakit yang layak. Atau dokter nggak ada di dekat mereka. Biaya medis yang terlalu tinggi, kondisi hidup yang buruk bikin kuman dan bakteri lebih gampang menyebar, dan seringkali anggota keluarga harus berhenti bekerja buat merawat saudaranya yang sakit. Sehingga kehilangan penghasilan untuk keluarga yang udah kesulitan. Kalau kalian jalan ngelewatin fasilitas kesehatan yang murah, kalian pasti lihat kan antrian panjang orang-orang yang nunggu buat layanan medis. Tapi kalian gak bakal menemukan antrian kayak gitu di rumah sakit yang diakses sama orang kaya. Berikutnya, alasan yang ke-12, orang miskin gak punya waktu untuk investasi. Dalam serial drama Atlanta, karya Donald Glover dengan topik "Kenapa Orang Miskin Tetap Miskin?", ada seorang pria yang butuh uang cepat dan pengen jual handphonenya. Nah, temennya nyaranin buat nukerin beberapa uang dulu sampai dia dapat keuntungan yang lebih besar. Tapi walaupun itu ide yang bagus, dia nggak bisa nunggu karena dia butuh uang sekarang. Temennya pengen bantu dengan ngasih tahu kalau dia bisa dapat $6.000 dengan nukerin ponselnya itu. Tapi kalau kata pria miskin itu, aku miskin dan orang miskin gak punya waktu buat investasi karena mereka terlalu sibuk berjuang untuk gak miskin. Intinya, orang miskin seringkali harus melewatkan kesempatan jangka panjang yang bagus demi keuntungan jangka pendek.
Itu kemewahan yang nggak sanggup mereka beli, dan itulah alasan kenapa orang miskin tetap miskin. Seperti yang pernah dibilang seniman Willem de Kooning, masalah dengan menjadi miskin adalah itu menghabiskan semua waktumu. Next, alasan yang ke-13. Jadi miskin berarti nggak punya banyak pilihan. Menjadi miskin bukan cuma soal nggak bisa atau nggak mampu beli barang-barang yang berkualitas, tapi juga berarti punya pilihan yang terbatas. Contohnya, misal ada seseorang yang miskin akhirnya berhasil ngumpulin uang 200 juta buat beli mobil kecil. Tapi dengan uang 200 juta rupiah, berapa banyak sih pilihan mobil yang bisa dia beli? Nggak banyak kan? Dan kalaupun ada beberapa pilihan, nggak ada yang bakal bagus banget. Sementara itu, orang kaya bisa memilih mobil apapun yang mereka mau tanpa stres mikirin cicilan bulanan atau asuransinya. Lanjut, alasan yang ke-14, orang miskin gampang jadi korban penipuan. Ini berkaitan sama modus penipuan skema cepat kaya ya, kayak skema Ponzi. Dan itu benar-benar skema doang. Tapi kalau lagi kepepet dan butuh keluar dari situasi keuangan yang buruk, orang miskin rentan tergoda untuk mencoba investasi bodong ini dengan harapan bisa memperbaiki keadaan finansial mereka. Banyak orang yang selalu mencari cara untuk dapetin uang dengan cepat. Dan karena itu, banyak banget juga penipu yang menjanjikan hasil besar dari investasi kecil. Nah, bagi mereka yang nggak paham, ini kelihatan kayak kesempatan yang bagus. Kapan lagi kan ngeluarin modal kecil, tapi hasilnya berkali-kali lipat dan cepat pula. Tapi sayangnya, hasilnya seringkali nggak sesuai sama harapan. Next, alasan yang ke-15. Orang miskin tersisih secara sosial. Seringkali kesempatan besar dalam hidup itu datang karena kita ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat juga. Ada kenalan yang ngasih rekomendasi bagus, tiba-tiba kalian dapat pekerjaan yang kalian impikan. Atau mungkin kalian pergi ke tempat makan baru yang lagi ngetren dan ketemu teman lama yang udah sukses. Minggu depan kalian diajak bisnis bareng. Nah, orang miskin gak punya kesempatan yang acak kayak gitu. Mereka jarang dapat kesempatan besar. Jadi kalau kalian bisa ngasih kesempatan ke seseorang yang dianggap miskin, kalian mungkin bisa memutus siklus kemiskinan buat satu keluarga. Dan alasan yang terakhir, jadi miskin itu nggak hanya menguras uang, tapi juga menguras mental, alias bikin stres. Hidup dalam kekhawatiran terus-menerus soal besok makan apa ya, besok bisa beli makan apa ya, ngerasa takut buat angkat telepon karena bisa jadi itu panggilan kerja atau mungkin penagih utang yang mau neror kalian karena kalian udah nggak punya duit lagi buat dikasih ke mereka. Nah, itu dia beberapa alasan kenapa jadi miskin itu lebih banyak ngeluarin uang daripada jadi kaya. Semoga bermanfaat dan semakin memotivasi kalian untuk memperbaiki keuangan ya. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.